Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnidian Prabandari. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video ini saya akan menjelaskan menghitung kecepatan pada materi GLB atau gerak lurus beraturan. Sebelum menghitung kecepatannya, ada pun data-data yang harus kita peroleh, yaitu yang pertama adalah lokasi rumah. Lokasi rumah ini sebagai titik awalnya, yaitu yang berada di Perum Bukit Rangkang. Yang kedua adalah jaraknya, jarak antara titik awal dan titik akhir. Titik akhir ini berada di SMA Negeri 1 Bengkayang. Jarak dari rumah saya ke SMA Negeri 1 Bengkayang yaitu 3,9 km atau setara dengan 3.900 meter. Yang ketiga adalah kendaraan yang saya gunakan yaitu mobil. Yang keempat adalah waktu yang saya tempuh adalah 6 menit 35 detik atau setara dengan 395 sekon. Yang terakhir adalah tikungan yang saya lewati ada 3, yaitu yang pertama di sini, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Dari data tadi, kita dapat menghitung kecepatan rata-ratanya dengan rumus V sama dengan S per T. V di sini ialah kecepatannya, S adalah jaraknya dengan satuan meter, serta T adalah waktunya dengan satuan sekon. Kita akan memasuki data-datanya ke dalam rumus. Itu V sama dengan S adalah jarak yang saya peroleh tadi ialah 3.900 meter. Dibagi dengan waktu. Waktu per sekon ini ialah 395 sekon. Dan didapati hasil 9,87 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata yang saya peroleh yaitu 9,87 meter per sekon. Setelah menghitung kecepatan rata-ratanya, kita akan menghitung kecepatan sesaatnya pada tikungan pertama. Dengan rumus V sama dengan delta X per delta T. Delta X merupakan X2 dikurang X1, yang X2 ini merupakan kecepatan setelah menikung, dan X1 adalah kecepatan sebelum menikung. Dan delta T yaitu T2 dikurang T1. T2 ini adalah jarak setelah tikungan, dan T1 ini merupakan jarak sebelum tikungan. Dari data-data tadi, kita akan memasuki data tersebut ke dalam rumusnya. Yang pertama adalah X2. X2 adalah 118 meter dikurang dengan X1 yaitu 105 meter dibagi dengan delta T atau T2 dikurang T1. T2 adalah 29 sekon dan T1-nya adalah 27 sekon. 118 meter dikurang 105 meter ialah 13 meter, dan dibagi dengan 29 sekon dikurang 27 sekon yaitu 2 sekon. 13 meter dibagi dengan 2 sekon mendapatkan hasil 6,5 dengan satuannya meter per sekon. Setelah menghitung kecepatannya, selanjutnya kita akan menghitung percepatannya dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Delta V ini adalah V2 dikurang V1. V2 ini merupakan kecepatan setelah menikung, dan V1-nya adalah kecepatan saat menikung. Dan delta T ini merupakan T2 dikurang T1. T2 ini adalah waktu setelah menikung, dan T1-nya ialah waktu saat menikung. Dengan data yang kita peroleh, kita akan memasuki ke dalam rumusnya. Pertama adalah V2.
V2-nya adalah 45 km per jam. Dikurang dengan V1, V1-nya ialah 25 km per jam. Dibagi dengan T2-nya ialah 31 sekon. Dikurang dengan T1 yaitu 28 sekon. Sebelum kita lanjut, satuan dari kecepatan ini diubah menjadi meter per sekon. Dengan 45 km menjadi 45.000 meter. Per 3.600 sekon. Dikurang dengan 25.000 meter per 3.600 sekon. Dibagi dengan 31 sekon per 28 sekon. Kemudian hasilnya ialah 12,5 meter per sekon dikurang dengan 6,9 meter per sekon per 31 sekon per 28 sekon, dengan hasil pengurangannya yaitu 5,6 meter per sekon per 3 sekon, dan hasilnya ialah 1,86 meter per sekon kuadrat. Ini merupakan percepatan yang kita peroleh. Setelah menghitung percepatan rata-rata, yang terakhir ialah kita akan menghitung percepatan sesaat dengan rumus yang sama, yaitu V sama dengan delta X per delta T. Delta X ini merupakan X2 dikurang X1. X2 ialah kecepatan rata-rata dan X1-nya yaitu kecepatan sesaat. Dibagi dengan delta T. Delta T ini merupakan waktu T2 merupakan waktu setelah menikung, dan T1-nya adalah waktu sebelum menikung. Kita akan memasuki data-data ini ke dalam rumusnya. X2-nya merupakan kecepatan rata-rata yaitu 9,87 meter per sekon dikurang dengan kecepatan sesaatnya yaitu 6,5 meter per sekon. Lalu dibagi dengan T2-nya yaitu 29 sekon dikurang dengan 27 sekon. 9,87 dikurang 6 yaitu 3,37 meter per sekon. Dan 29 dikurang 27 ialah 2 sekon. 3,37 dibagi 2 yaitu 1,68 meter per sekon kuadrat. Dan inilah percepatan sesaat yang kita dapat. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kurang. Saya ucapkan terima kasih.